Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan sedikit menjelaskan tentang perusahaan dagang. Kelompok 1 terdiri dari Arti Asmaul Husna, Katarina Putri Nilamsari, Lirin Alfia, dan Rahmat Ananda Rozia Fitriawan. Selanjutnya, perusahaan dagang. Jadi, perusahaan dagang adalah perusahaan yang melakukan transaksi jual-beli barang dagang. Contoh-contoh perusahaan dagang antara lain toko, supermarket, grosir, pusat-pusat perbelanjaan, perusahaan ekspor-impor, dan lain-lain. Kegiatan pokok perusahaan dagang ialah melakukan dan menjualan barang dagang. Pada saat terjadinya transaksi, harus dinyatakan dengan jelas dan tegas dengan syarat penyerahan dan syarat pembayaran yang disepakati oleh kedua belah pihak. Selanjutnya, ciri-ciri perusahaan dagang. Ciri-cirinya adalah, yang pertama, pendapatan utamanya berasal dari penjualan barang dagangan. Yang kedua, biaya utamanya berasal dari harga pokok barang yang terjual dan biaya usaha lainnya. Yang ketiga, dalam akuntansinya terdapat akun persediaan barang. Sebagai perantara antara produsen dan konsumen, antara barang yang dibeli dan barang yang dijual tidak ada perubahan. Dan yang terakhir yaitu tujuan utamanya mencari laba dengan menjual barang dengan harga lebih tinggi dibanding dengan harga belinya. Selanjutnya, perbedaan antara jurnal umum dan jurnal khusus dalam perusahaan dagang. Jika dilihat dari bentuk, jurnal umum terdiri dari 2 jalur, jika jurnal khusus terdiri dari banyak jalur. Jika dilihat dari pemindah bukuan ke buku besar, jurnal umum dilakukan setiap terjadi transaksi, jurnal khusus dilakukan secara kolektif dan berkala. Jika dilihat dari pencatatan, jurnal umum semua jenis transaksi harus dicatat dan secara kronologis. Jika jurnal khusus hanya mencatat transaksi sejenis dan sering terjadi saja. Jika dilihat dari pelaku, jurnal umum dapat dilakukan oleh satu orang, dan jurnal umum dapat dilakukan oleh beberapa orang. Jika dilihat dari pengguna, jurnal umum hanya pada perusahaan jasa dan perusahaan dagang kecil yang transaksinya sedikit. Jika jurnal khusus, hanya pada perusahaan besar dan perusahaan dagang besar yang transaksinya banyak. Jurnal umum adalah alat untuk mencatat transaksi perusahaan yang dilakukan secara kronologis atau berdasarkan waktu terjadinya dengan menunjukkan rekening yang harus didebit dan dikredit beserta jumlah rupiahnya masing-masing. Selanjutnya ada soal transaksi. Pada tanggal 1 dibeli dari PT Perkasa 15 sepeda balap 4.500.000 dengan syarat 2/10 N per 30 faktur 715. Pada tanggal 3 dibayar beban pengangkutan pembelian sepeda 150.000. Tanggal 5 dijual kepada toko Cahaya 8 sepeda balap senilai 3 juta dengan syarat 2/10 N per 30. Tanggal 11 diterima komisi penjualan sepeda 50.000. Tanggal 13 dikirim kembali kepada PT Merdeka 5 sepeda BMX karena ada kerusakan senilai 600.000. Tanggal 15 dijual tunai sepeda fiksi kepada toko Om Bilin seharga 1.500.000. Tanggal 17 dibayar kepada PT Perkasa pelunasan atau faktur nomor 715 tanggal 1 Mei. Tanggal 19 diterima dari toko Cahaya pelunasan pada tanggal 5 Mei. Tanggal 20
dibeli secara tunai 10 sepeda balap senilai 3 juta. Tanggal 23 dibayar kepada PT Merdeka untuk pelunasan tanggal 8 Mei. Tanggal 27 dibayar gaji bagian penjualan sebesar 600.000 dan gaji bagian kantor 400.000. Contoh jurnal umum. Pada tanggal 1, pembelian berada di debit, utang dagang berada di kredit. Pada tanggal 3, beban pengangkutan pembelian berada di debit dan kas di kredit. Tanggal 5, piutang dagang senilai 3 juta berada di debit dan penjualan di kredit. Dan seterusnya. Jurnal khusus. Jurnal khusus adalah jurnal yang digunakan untuk mencatat transaksi-transaksi keuangan jenis yang seringkali terjadi sesuai dengan urutan waktu terjadinya. Untuk berikut ini adalah contoh jurnal pembelian. Tanggal 1 dengan bukti 71,5, keterangan PT Perkasa, syarat pembayaran 2/10 N/30. Untuk debit pembelian kredit utang 1.500.000 dan RP 3.600.000 dan 3.600.000 RP 8.100.000 dan 8.100.000. Itu jurnal penjualan tanggal 3 dengan bukti 02, keterangan cahaya, syarat pembelian 2/10 N/30 dengan jumlah 3 juta. Jurnal pengeluaran dan keterangan bahan pengangkutan pembelian dengan debit 150 dan kredit kas kredit 150. Tanggal 17 PT Perkasa debit 4.500.000, kredit potongan pembelian 90 dan kas 4.410. Tanggal 20 10 sepeda balap masuk debit 3 juta dan kredit 3 juta. Untuk jurnal penerimaan tanggal 11, keterangan komisi penjualan debit kas debit 50 juta dan piutang kredit 0. Ini tanggal 15, keterangan toko Lilis dengan debit 1.500.000 kas dan piutang kredit 1.500.000. Tanggal 19, toko Cahaya debit 300 juta kas piutang 300 juta kredit dengan jumlah 4.550.000 debit dan 4.550.000 kredit. Terima kasih. Ikut penjelasan dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wis kan?